Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Irly Maufiroh MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah Manajemen Dakwah UEN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang saya hormati seluruh santriwati Pondok Pesantren Al Munawir Kompleki yang menjadi hadirin pada ceramah kali ini, dan tak lupa kepada semua teman-teman saya Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah melimpahkan rahmatnya serta lindungannya sehingga dalam kesempatan ceramah kali ini semuanya diberikan kesehatan walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan berkah ini. Baiklah, langsung saja saya di sini sebagai Zia Zara Hudaya akan berceramah guna memenuhi tugas UAS Retorika Dakwah yang diampu oleh Ibu Irly Maufiroh MSI dengan mengangkat tema tentang manajemen doa. Karena saya di jurusan manajemen dakwah, jadi saya mengangkat tema tentang manajemen doa itu karena pertama, semua yang ada di dunia ini, semua yang kita lakukan, semua yang diperintahkan oleh Allah itu semuanya mengandung tentang unsur manajemen. Nah, doa itu bukan hanya sekedar hanya berdoa meminta sesuatu kepada Allah, tetapi dalam berdoa itu kita diperintahkan untuk adanya unsur manajemen. Yaitu yang pertama, ketika kita berdoa, ketika kita meminta sesuatu, itu pastinya ada prosedur-prosedurnya, ada urutan ataupun sesuatu yang harus kita jalani. Nah, yang pertama itu adalah Allah mengisyaratkan kepada kita untuk ketika kita mau berdoa atau kita meminta sesuatu, pertama harus menyembahnya dulu. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya adalah hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah ketika kita akan berdoa, ketika kita meminta sesuatu, hendaklah kita pertama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua, kita harus mengetahui apa saja alur-alur, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan berdoa, ketika akan beribadah. Nah, setelahnya kita harus berusaha dan juga ikhtiar. Dalam berdoa kita harus ada unsur, ada rasa untuk terus berusaha dan juga berikhtiar agar nantinya doa tersebut itu dikabulkan. Karena mungkin sebagian dari orang itu mereka hanya berdoa untuk sesuatu yang mereka inginkan itu terkabul, tapi pada dasarnya mereka tidak ada niatan untuk sungguh-sungguh dan ikhtiar tersebut. Nah, maka dari itu mungkin sebagian orang itu menganggap bahwa kenapa sih doa aku kok nggak pernah dikabulkan oleh Allah? Itu karena mereka itu hanya pada mulut ke mulut untuk sekedar meminta dan berdoa tanpa disadari adanya niatan baik dan adanya usaha dan ikhtiar untuk memohon pertolongan Allah secara real atau secara benar dan sesuai dengan ajaran yang telah Allah sampaikan kepada umatnya. Begitu juga harus kita dalam memanajemen doa itu kita harus memperhatikan etika dan juga sifat-sifat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Itu ada 4 sifat, ada 4 etika. Yang pertama itu adalah tadarru, yang artinya itu rendah hati, yaitu mencerminkan sikap seseorang dalam menghargai, sikap seseorang dalam merendahkan hatinya kepada orang lain ataupun kepada Allah. Yang kedua itu ada khufyah, yang artinya adalah suara lembut, yaitu mencerminkan bagaimana budi pekerti kita dan juga akhlak kita kepada orang lain ataupun kepada Allah. Yang ketiga ada khauf, yaitu artinya takut, bagaimana kita membuktikan bahwa
kita itu takutnya hanya kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah tempat kita beribadah, Allah lah tempat kita meminta dan berdoa. Dan yang terakhir ada tama'a, yang artinya penuh harap. Di sini yaitu menunjukkan bahwa optimisme yang diiringi dengan usaha dan ikhtiar itu perlu dalam kita berdoa. Nah, jadi kesimpulan yang ada pada materi kali ini adalah memanajemen itu tidak hanya pada suatu kegiatan seperti pengorganisasian, perencanaan, actuating ataupun pelaksanaan dan juga lainnya, tetapi dalam doa pun itu harus terdapat unsur manajemennya, karena semua yang diciptakan oleh Allah, semua yang diatur oleh Allah itu harus ada manajemennya, karena semua agar nantinya hal-hal yang dilakukan, hal-hal yang diungkapkan itu tersusun dan juga nantinya akan berjalan dengan sesuai. Mungkin itu sedikit pemaparan tentang manajemen doa yang bisa saya sampaikan. Yang sedikit ini semoga bisa memberikan kita manfaat dan juga keberkahan di akhirnya. Amin. Terima kasih kepada seluruh Mbak Santriwati Komplek I yang telah menjadi hadirin saya pada ceramah kali ini. Saya memohon maaf apabila dalam menyampaikan materi tentang manajemen doa tadi terdapat kekeliruan dalam menyampaikan kata dan kalimat, karena sesungguhnya semua kesalahan itu nanti kembalinya kepada setan dan kebenaran itu hanyalah kesempurnaan milik Allah. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.